apa kabar? Puji Tuhan, baik. Wow, senang sekali loh Kak Deni aku hari ini. Iya, aku juga seneng loh, Kak. Kenapa kok senang? Karena hari ini kita mau beribadah sama Tuhan. Wah, saya juga senang. Saya mau beribadah kepada Tuhan Yesus loh Kak Deni. Iya, harus pasti dong, harus bahagia, Iya. senang juga. Kak Deni, biar adik-adik di rumah semangat ya. Kita main dulu, main tepuk-tepuk dulu. Tepuk, Kak. Iya. Oke, siap dong, Kak. Iya, nanti adik-adik di rumah ikutin Kak Teti ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tunggu, Kak Deni suka hati enggak? Aku suka hati dong, Kak. Adik-adik seneng nggak ya tepuk tangannya? Pasti seneng dong, Kak Kak. Teti nggak bisa tepuk tangan. Iya ya. Lagi ya Kak Deni ya. Oke. Sekarang kaki ya. Oke. Yo. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau senang hati berputarlah, putar. Kalau kau suka hati berputarlah. Aduh, kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati berputarlah. Wah, hebat. Yeay, tepuk tangan dong semuanya. Baik Kak Deni, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kak Deni sudah siap? Siap dong, Kak. Siap. Adik-adik di rumah siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong, Kak. Pastinya siap. Kalau kita memuji Tuhan, kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Boleh duduk dengan yang rapi, tidak sambil makan, tidak sambil bermain. Mari kita siapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, pada pagi hari ini mari adik-adik
Adik-adik semua angkat tangannya. Kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita belajar memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, sangat baik bagi kami, sangat baik buat adik-adik kami Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jadi angkat tangannya, mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sungguh-sungguh katakan, kami punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan, amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami beribadah kepada-Mu Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu atas kami nyata Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau berlompat bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa hari ini bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Baik adik-adik, siapa yang cinta Tuhan Yesus angkat tangan. Wow, semuanya cinta Tuhan Yesus ya. Mari kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Ayo semuanya bersorak buat Tuhan, melompat buat Tuhan. KKT semua adik-adik bangkit berdiri bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Lompat ya, ayo about deep, deep down, down, deep down in my heart. All
sahabat KTT adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus. Angkat tangan. Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Angkat tangan tinggi-tinggi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Baik adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik nanti boleh menyiapkan Alkitabnya. Bagi adik-adik yang sudah besar, boleh menyiapkan catatannya. Ya. Mari kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku
penyembahan ya. Ya, pastinya adik-adik sungguh-sungguh ya dalam menaikkan pujian penyembahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, sikapnya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami dapat beribadah kembali, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat selalu beraktivitas sampai saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu pelihara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat tertib dalam mempelajari firman. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Gimana adik-adik, semua sehat ya? Sudah siap kan kita belajar tentang firman Tuhan? Apa tandanya kalau udah siap? Tentunya ada Alkitabnya. Mempersiapkan Alkitab dari awal ya adik-adik ya. Begitu ibadah dimulai jam 11, Alkitabnya sudah ada di depan adik-adik semua ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan dengan judul pemeliharaan Tuhan. Tapi kita baca ayat dari firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita buka dulu ya. Mazmur 105. Mazmur 105. Oke, sudah. Mazmur 105, kita buka di ayat 12. Ayat 12. Nanti kita akan baca ya. Kalau kelas Pratama dan Madya pastinya sudah bisa ya membaca sendiri, buka Alkitab sendiri, baca sendiri ya. Tapi kalau kelas balita, batita, mama atau papa atau kakak minta tolong dong, bacain untuk aku ya. Dibuka firmannya di Mazmur 105 ayat 12 sampai 22. Kali ini kita akan belajar membaca bersama-sama ya. Yuk. Dimulai dari ayat yang ke-12. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat yang ke-20 ya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Nah, tadi kita mendengar ada satu nama yang disebut, yaitu nama Yusuf. Nah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya cerita tentang Yusuf, bagaimana Tuhan memeliharanya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke cerita tentang Yusuf ini, kakak ada sebuah akan memperagakan tentang bagaimana kita memelihara sebuah tanaman. Kalau Tuhan memelihara kita ya, kita adik-adik semuanya, mama papa, kakak adik, teman semuanya, itu yang pelihara adalah Tuhan. Kita diberi makan, diberi minum, diberi apa lagi? Diberi pakaian, diberi apa lagi? Yuk, diberi apa lagi?
Diberi sepatu, oh ada yang jawab beri sepatu. Terus diberi apa? Diberi kesempatan untuk sekolah. Ya, nah itu semua yang pelihara adalah Tuhan. Nah, kalau adik-adik bertanya pelihara, kalau pelihara berarti hewan juga pelihara dong. Kalau hewan siapa yang pelihara? Kalau hewan Tuhan juga yang pelihara, tapi kita juga bisa melakukannya. Ya, contohnya hewan peliharaan. Ya, ayam boleh. Ada yang jawab lagi? Kucing boleh. Wah, ada yang pelihara kelinci. Wah, ada yang pelihara burung. Nah, boleh juga. Tapi di sini kakak akan kita sama-sama belajar ya. Kita akan tentang bagaimana pelihara tanaman. Nah, kalau kita manusia kan butuh apa? Makanan. Kalau di tanaman itu ada tanah dan pupuk. Nah, di sini ada tanah dan pupuk nih ya. Nah, itu diibaratkan kepada kita itu makanan. Oke. Nah, ada lagi nih. Manusia butuh air, sama tumbuhan juga butuh air, ya. Nah, bagaimanakah cara kita memelihara tanaman dari yang tanaman sebatang ini? Nah, sebatang ini tidak punya makanan, tidak punya minuman, apakah dia akan tumbuh? Nah, kalau adik-adik tidak makan, tidak minum, apakah adik-adik akan tumbuh? Tentu tidak, pasti adik-adik lemes, gampang sakit, ya kan? Ayo, siapa yang susah makan? Siapa yang suka lupa minum air putih? Yo, kalau misalkan adik-adik lupa makan, tentunya akan lapar. Kalau adik-adik lupa minum air putih, tentunya akan haus. Maka kita akan cepat sekali terserang penyakit. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memelihara tumbuhan sambil kakak bergerak untuk bagaimana menuangkan pupuk tanah ini dan air ini. Kakak akan bercerita tentang Yusuf tadi, bagaimana Tuhan pelihara ya. Adik-adik perhatikan ya, nanti ini akan menjadi tugas adik-adik juga di akhir ya. Nanti akan kakak beri tugas juga ya. Adik-adik perhatikan caranya ya. Yuk, pertama ini tumbuhan ya, kita simpan. Oke, kakak akan bergerak, tapi kakak akan sambil cerita. Bentar ya, kita buka dulu pupuknya. Kita buka dulu airnya. Tentunya ini ada sebuah sendok bekas ya, sendok kecil, pasti adik-adik punya di rumah. Oke, perhatikan ya, kakak tidak akan berbicara tentang tanaman ini, tapi kakak akan mempraktekkan bagaimana kita memelihara tanaman. Oke, perhatikan ya, mulai dari sekarang ya. Nah, dari ayat Mazmur tadi, di mana ada sebuah bangsa yang akan menderita kelaparan. Tetapi Tuhan sudah memberikan hikmat kepada seorang anak Tuhan yang sangat dikasihinya, yaitu Yusuf. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui tafsiran sebuah mimpi dari Fir'aun bahwa bangsa ini akan mengalami kelaparan, dan ternyata hal itu terjadi. Luar biasanya Yusuf dipelihara oleh Tuhan. Ketika kelaparan terjadi, bangsa dari Firaun itu terselamatkan. Mereka sudah terlebih dahulu menyediakan makanan atau menyimpan makanan, sehingga pada saat kejadian kelaparan tiba,
mereka tidak menderita. Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia pada saat bersama-sama dengan saudara kandungnya, dia adalah orang yang teraniaya. Ya. Dia merasa orang yang paling dilukai oleh saudaranya. Dia disiksa, bahkan dibuang. Bahkan tibanya dia di tempat Firaun, dia difitnah dan dipenjarakan. Kasihan sekali ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan selalu pelihara. Tuhan sangat sayang sama Yusuf. Bahkan Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Adik-adik mau gak dipelihara oleh Tuhan? Kalau kita dipelihara oleh Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita selalu beroleh keselamatan. Bagaimana sih caranya supaya kita dapat dipelihara oleh Tuhan? Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus ingat selalu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu melekat kepada kita. Segala sakit penyakit, segala kekurangan makan atau kekurangan apapun, Tuhan pasti cukupkan. Ya, Tuhan pasti cukupkan. Adik-adik yang setia berdoa, adik-adik yang setia beribadah, Tuhan pasti memberkati. Sama seperti Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Penderitaan yang ia alami tidak selamanya ia rasakan, tetapi dia selalu tekun dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dia. Yusuf dilepaskan dari segala siksa dan penderitaan, dan dia menjadi orang yang besar. Bahkan dia menjadi orang yang hebat, bahkan paling hebat dari saudara-saudaranya yang telah menganiayanya, yang telah berbuat jahat kepadanya. Tuhan itu sangat baik ya adik-adik. Tuhan itu melihat hati kita, bukan melihat diri kita ya. Bukan berarti yang cantik Tuhan pelihara atau yang ganteng Tuhan pelihara. Tapi kalau misalkan cantik dan ganteng tapi sombong, tapi jahat, wah Tuhan tidak suka tuh. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak perhatikan, Tuhan tidak pelihara. Tapi yang Tuhan mau adalah hati kita yang baik, yang sayang kepada orang tua, yang tidak melawan orang tua tentunya ya, yang nurut juga. Nah, adik-adik, bila adik-adik ingin selalu dipelihara oleh Tuhan, yuk kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita rajin beribadah nih. Bagaimana adik-adik bisa ingat selalu sama Tuhan kalau nggak pernah ibadah? Ya, bagaimana adik-adik bisa selalu ingat sama Tuhan kalau nggak pernah berdoa? Oke. Nah, begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Sama seperti tanaman yang tadi kakak praktekkan ya, sambil bercerita. Kakak tuangkan tanah dan pupuk, campuran tanah dan pupuk itu sebagai simbol makanan kita. Kakak tuangkan lagi air,
sebagai simbol untuk minuman kita. Ayo adik-adik tadi perhatikan gak sambil dengar cerita kakak? Ya, kalau adik-adik perhatikan pasti tahu caranya. Apakah kakak tuang makanannya semua? Ataukah kakak tuang airnya dulu? Apakah kakak tuang tanahnya dulu semua? Ya, perhatikan ya bagaimana kita dapat memelihara tanaman. Nah, adik-adik, ketika tanaman ini ditanam di dalam tanah seperti ini, lalu diberi air seperti ini, apakah ia akan tumbuh? Tentu tumbuh, karena makanan dan air adalah sebagai pertumbuhan untuk tanaman. Kalau kita makanan kita ya, air juga untuk pertumbuhan bagi kita ya adik-adik. Nah, selain berdoa, selain beribadah, pemeliharaan Tuhan juga melalui makanan dan minuman. Kalau misalkan kita ibadahnya rajin, berdoanya rajin, tapi kita males makan, kita males minum, adik-adik ada jaminan sehat gak? Enggak ya, adik-adik harus rajin makan, rutin ya makannya. Terus udah gitu minum, tentunya minum air putih nih yang paling baik nih saat-saat ini nih. Minum air putih yang banyak. Ketika habis makan minum air putih. Ketika adik-adik mungkin habis makan snack atau apa, minumnya air putih seperti itu. Nah, pemeliharaan Tuhan pasti akan ada untuk kita jika kita memiliki hidup yang benar. Nah, adik-adik, untuk firman kali ini cukup sekian. Nah, tugas yang akan adik-adik kerjakan adalah, tadi kan sudah lihat ya, kakak praktekkan bagaimana cara membuat suatu tanaman yang kecil ini supaya bisa bertumbuh seperti ini, yaitu butuh tanah atau pupuk ya. Tanah boleh, dicampur pupuk boleh. Nah, tugasnya adalah nih, di sekitar adik-adik kan pasti ada yang namanya tanah nih ya. Tanah pasti di depan rumah juga ada, atau mama papanya ada yang memelihara tanaman nih. Ambil saja sedikit nih, sebesar ini, sebanyak di gelas bekas air mineral ini ya. Nah, ambil sedikit. Kalau adik-adik yang punya pupuk ya nggak apa-apa. Lalu ambil tanaman apa saja, boleh tanya orang tuanya yang bisa ditanam dari kecil. Ambilnya yang kecil ya, jangan yang besar-besar ya. Lalu adik-adik praktekkan seperti tadi ya, praktekkan seperti tadi. Ketika sudah jadi seperti ini, adik-adik foto ya, foto bersama tanaman, berserta tanamannya ya. Kakak sih menganjurkan untuk mengambil tanaman yang kecil saja ya. Kalau misalkan yang besar ini tidak akan muat nih di bekas air mineral ini ya. Ambil tanaman yang kecil saja. Caranya seperti itu. Jangan minta tolong sama mama papanya nih, harus praktekin sendiri. Minta tolong boleh, yang balita, tapi dalam menuangkannya sendiri, apalagi yang Pratama Madya ya. Oke adik-adik, nah cukup sekian ya, silakan dipraktekkan. Nanti hasilnya dikirim ke nomor di bawah ini lewat foto ya, hasilnya dari foto itu. Oke adik-adik, terima kasih, sehat selalu, Tuhan memberkati selalu, sampai jumpa. Ya, Kak Deni, tadi Ya, sudah dengar kan firman Tuhannya? Sudah dengar dong Kak. Tentang apa Kak Deni? Tadi firmannya tentang pemeliharaan Tuhan. Oh, pemeliharaan Tuhan. Iya Kak Deni. Tuhan itu memelihara kita ya Kak Deni ya? Iya Kak. Seperti apa ya tadi yang Kak Roto kasih tahu itu Kak? Seperti tanaman, Oh, tanamannya diapain? Dirawat, dipelihara, terus disiram, terus dikasih apa? dikasih pupuk, Oh, lama-lama tanamannya menjadi tumbuh. menjadi besar. Wah, adik-adik juga seperti itu ya Kak ya? Iya Kak Kalau Deni. hati kita rawat dengan cara apa? Memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab ya, supaya kita berbuah seperti
seperti tanaman berbuah. Ya, tepuk tangan dong. Kak Deni tidak terasa nih, kita sudah selesai ibadahnya Kak Deni. Iya, Kak. Ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Teti suruh adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kami bawakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir Tuhan di hati mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai adik-adik kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari adik-adik kami. Tuhan memberkati mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam keluarga mereka. Berikan sukacita yang berlimpah-limpah atas keluarga adik-adik kami. Kami juga bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Engkau terus menyertai kami, bahkan Kau memberkati Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada juga, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah pada hari ini. Tuhan, tidak lupa kami mengangkat tangan kami, bahkan kami mengajarkan adik-adik kami untuk berdoa untuk bangsa negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, bangsa kami saat ini Tuhan sedang dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tak katakan Tuhan, virus corona ini Tuhan akan jauh dari bangsa kami. Engkau pulihkan negeri kami Tuhan, Engkau bangkitkan bangsa kami Tuhan, bahkan kota Bogor, dari kota bahkan kabupaten Tuhan Kau memberkati di dalam nama Yesus, sehingga adik-adik kami bisa bersekolah minggu kembali Tuhan, bahkan bisa bersekolah dengan normal Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik yang di rumah, terima kasih Kak Deni. Kita juga harus tetap jaga kesehatan ya Kak Deni ya. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, jangan keluar rumah dulu. Tuhan Yesus memberkati.